Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas Bahasa Indonesia 26 Institut Teknologi 10 November. Di sini kami akan menampilkan video praktikum tentang praktik cara penelusuran sumber referensi yang kredibel dan cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk mengelola referensi dan menulis sumber kutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eka Dian Safitri yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan video ini. Selanjutnya, sebelum kami mulai video praktik kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Nazal Ni'amur Manafi Putra, dengan NRP 501 520 1061 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Nama saya Irsan Trihadi dengan NRP 5003 201089 dari Departemen Statistika. Perkenalkan, nama saya Firanda Firdaus Ramawansa dengan RRP 5015 201037 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Safira Amanda Zahra dengan NRP 50 1520 1133 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Kenalkan, nama saya Nanur Septiana Bile dengan NRP 501 520 1141 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan saya Gina Rahma Utami dengan NRP 50302010008 dari Departemen DKV. Nah, tujuan dari pembuatan video kami yakni untuk memberikan informasi dan edukasi kepada penonton serta untuk memenuhi tugas dari kelas Bahasa Indonesia kami. Manfaat yang bisa penonton ambil dari video ini diantaranya penonton mendapatkan pemahaman mengenai etika akademik dan pengetahuan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley untuk penulisan, penyisipan, dan pemformatan citasi. Selanjutnya, untuk topik yang pertama dengan judul praktik penelusuran referensi yang kredibel akan disampaikan oleh Nazal dan Salsa. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan sesuai topik yang pertama, yaitu pencarian referensi yang kredibel. Kami mengambil contoh untuk membuat karya tulis ilmiah. Untuk mencari sumber informasi yang kredibel, salah satunya kita bisa mencari informasi dari Google Scholar dengan mengetikkan kata kunci sesuai dengan informasi yang akan kita cari. Karena di sini kami mengambil contoh pembuatan KTI dengan tema komunikasi dan bahasa, kita coba mengetikkan kata kunci kualitas komunikasi tenaga kesehatan. Nah, setelah muncul di Google Scholar, kita coba pilih jurnal yang ada di atas sendiri ini. Nah, setelah itu, untuk memastikan apakah jurnal yang kita pilih ini merupakan referensi yang kredibel, akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa. Nah, untuk memastikan apakah jurnal yang telah kita pilih ini merupakan referensi yang kredibel, kita itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah sumber ini atau jurnal yang kita pilih ini itu sudah terindeks atau belum. Gimana cara mengetahuinya? Kita itu bisa melihat ya, seperti contoh yang jurnal yang sudah kita pilih, bisa dilihat di bagian footernya. Di sini itu dapat dilihat bahwa jurnal ini tuh sudah terindeks oleh berbagai macam alat pengindeks. Contohnya seperti kayak ada Sinta, Garuda, DOAG, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bisa juga kok kita cek ulang untuk memastikan jurnal kita itu udah terindeks atau belum. Caranya itu kita bisa buka laman Sinta dan mengetikkan judul di kolom pencarian. Setelah itu, hal kedua yang harus kita perhatikan itu adalah kita cek nih apakah jurnal yang kita punya itu sudah diterbitkan oleh lembaga resmi atau tidak. Gimana cara ngeceknya? Kita ngecek pada jurnal kita itu bisa dilihat ya di halaman pertama udah tertulis bahwa jurnal kita ini diterbitkan oleh lembaga resmi Universitas Singapura Bangsa, yang artinya berarti jurnal kita itu sudah diterbitkan oleh lembaga resmi. Nah, dan terakhir hal yang harus kita perhatikan yaitu kita nih harus memastikan nih apakah jurnal yang kita miliki itu bisa dilacak atau tidak dengan mengecek apakah sudah terdaftar dalam PISSN atau AISSN yaitu International Standard Serial Number atau ISBN International Standard Book Number ataukah DOI yaitu Digital Object Identifier. Nah, bisa dilihat dari jurnal kami sebagai contoh. Di bagian akhir halaman pertama itu sudah ada tulisan ISSN yang artinya berarti jurnal kita itu sudah bisa dilacak. Nah, berarti jurnal yang telah kami pilih sebagai contoh ini itu sudah membuktikan bahwa jurnal ini itu merupakan referensi yang kredibel, yaitu mereka sudah terindeks
terus juga sudah diterbitkan oleh lembaga resmi dan juga bisa dilacak. Nah, itu adalah contoh yang tadi kita gunakan untuk pemilihan sumber referensi yang kredibel. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita akan mengumpulkan referensi terlebih dahulu. Yang pertama, kita membuka aplikasi Mendeley Desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang, kita akan memasukkan referensi-referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Ada dua cara, yaitu secara manual dan otomatis. Saya akan menjelaskan memasukkan referensi secara manual. Kita bisa mengeklik segitiga yang menghadap ke bawah di pojok kiri atas. Ada 4 pilihan. Ada add file, jika kita sudah memiliki file di komputer. Ada add folder, jika kita sudah mengumpulkan beberapa file ke dalam folder. Dan ada watch folder, jika kita ingin melihat folder terlebih dahulu. Dan ada add entry manually. Kita akan mencoba ini terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih tipe dari referensi yang akan kita gunakan. Ada jurnal ilmiah, buku, film, dan masih banyak lagi. Kemudian kita bisa mengisi kelengkapan data, mulai dari penulis, jurnal, tahun, dan masih banyak lagi. Kita isi semua data sampai benar. Kemudian jika data sudah terisi penuh, kita bisa menekan save. Karena saya ingin mencoba, jadi saya tekan cancel. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba add file. Kita memilih jurnal yang sudah ada di komputer. Saya akan memilih jurnal ini. Kemudian kita bisa mensinkronkan dengan menekan sync. Kita tunggu sampai 100%. Kemudian tekan filenya dan akan muncul kelengkapan detail data seperti ini. Jadi datanya sudah lengkap. Saya, Irsan Triadi, akan menjelaskan cara mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley secara otomatis, yaitu mengambil dari internet. Saya akan mempraktekkan cara mencari referensi di Google menggunakan Google Scholar dan Google Book. Yang pertama, mari kita menggunakan Google Scholar. Langkah-langkahnya yaitu membuka web Google Scholar. Jika sudah terbuka, kita bisa mencari topik dari jurnal yang kita inginkan, misalnya penyakit jantung. Sebagai contoh, kita bisa memilih yang paling atas terlebih dahulu. Jika dirasa sudah cocok, maka kita bisa menekan logo Mendeley di sini dan menunggu sampai Mendeley selesai mengidentifikasi jurnal tersebut. Jika sudah muncul seperti ini dan judulnya sudah sama, maka kita bisa mencentangnya lalu menekan Add to Mendeley. Jika PDF sudah tercentang dan referensi juga sudah tercentang, maka langkah selanjutnya adalah melihat hasilnya di View Library. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jurnal tadi berhasil kita tambahkan ke library Mendeley kita. Selanjutnya, melalui Google Books. Langkah pertama yaitu membuka web Google Books. Selanjutnya, mencari topik dari buku yang kita inginkan, misalnya seperti tadi penyakit jantung. Tersedia banyak pilihan di sini. Sebagai contoh, bisa kita ambil yang paling atas terlebih dahulu, dan kita akan dibawa ke web yang menyediakannya. Di sini sudah ditandai berbagai kata yang menyangkut penyakit jantung. Buku-buku di sini bisa kita baca secara gratis melalui internet. Setelah bukunya dirasa cocok dan memenuhi keperluan kita, maka kita bisa menekan tombol Mendeley Web Importer di atas. Lalu, menunggu sampai referensi bukunya terdeteksi, dan jika sudah, maka kita bisa mencentangnya lalu menekan Add to Mendeley. Referensi di centang ini merupakan tanda bahwa proses sudah selesai, dan kita bisa mengecek hasilnya di web View Library. Nah, buku tadi sudah berhasil kita tambahkan ke library Mendeley kita.
Baik, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana kita menggunakan citasi atau kutipan menggunakan aplikasi Mendeley ke dalam Word. Pertama, setelah kalimat seperti ini, kita klik ke kalimat akhir yang akan kita masukkan sebagai citasi. Lalu kita klik ke tab Reference, lalu kita klik Insert Citation, lalu klik kode Mendeley. Setelah seperti ini, kita akan klik ke Add File. Add File ini digunakan sebagai masukkan sumber referensi kita ke dalam Mendeley yang digunakan untuk sebagai citasi. Setelah seperti ini, kita kembali ke Word, lalu kita klik insert citasi lagi. Nah, setelah seperti ini, kita dapat lihat file kita yang tadi yang sudah dimasukkan, lalu klik Cite untuk memasukkan citasinya. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah seperti ini, Mendeley akan otomatis memasukkan sumber jurnal sebagai berikut. Terima kasih. Baik teman-teman semua, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, tadi kita sudah membuat outputnya pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yakni membuat daftar pustakanya. Caranya cukup mudah. Yang pertama kita buat dulu halaman baru dengan menekan Ctrl Shift Enter, lalu kita tulis di daftar pustaka. Kemudian kita tebalkan hurufnya dan kita atur letaknya menjadi rata tengah. Nah, selanjutnya kita cukup membuka menu reference, lalu kita klik yang insert bibliography yang ini, maka akan muncul secara otomatis daftar pustakanya berdasarkan citasi atau kutipan yang ada di teks sebelumnya. Nah, jika kita ingin menambahkan daftar pustaka otomatisnya lagi, yang kita lakukan cukup membuat citasinya kembali, yaitu dengan menekan yang insert citation ini, lalu tekan go to Mendeley, dan kita pilih jurnal mana yang berhubungan atau dari jurnal mana kita ambil kutipan teks tadi. Ya, dari ini maka kita tekan yang set. Lalu seperti yang tadi, cukup kita tekan insert bibliografi, maka secara otomatis juga akan muncul daftar pustakanya. Baiklah, karena ini step terakhir dari kelompok kami, berarti selesai sudah video kami. Apabila ada kesalahan dari video tutorial ini, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.